Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 49, hari ini kita akan masuk ke kejadian 50 ayat 1 sampai 14 nih teman-teman. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 50 ayat 1 sampai 14. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya, maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efrot orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang ayo kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke, jadi di ayat 1, Yusuf tersungkur di muka ayahnya dan menangisi dia dan menciuminya. Yusuf menutupkan mata Israel, orang tua yang dihormati dan dikasihinya, seperti yang telah dijanjikan Allah pada Israel. Sesedih itu guys, menunjukkan betapa sayang papanya dan sakit kehilangan, si Yusuf ini sampai senangis itu di tempat ayahnya berbaring terakhir kali itu. Dia menunjukkan hormat dengan mencium papanya. Dan kedua, Yusuf memerintah hamba-hambanya, para tabib, untuk mempersiapkan jenazah menggunakan balsam, yaitu mempersiapkan untuk penguburan dengan cara aromatik. Dan tiga, 40 hari anak-anaknya itu memberikan balsam untuk Israel. Nah, di ayat 4-5, ketika hari-hari berkabung telah berlalu, Yusuf berbicara kepada manajer rumahnya Firaun untuk minta tolong disampaikan. Yusuf minta tolong melalui perantara karena dia sedang berkabung dan mengenakan kain kabung, karena itu tidak dapat menghadap raja. Dia minta izin menguburkan jenazah ayahnya karena ayahnya telah membuatnya bersumpah untuk menguburkan di Kanaan. Yusuf izin untuk pergi melewati batas Mesir. Di 7-12, pas udah dapat izin, si Yusuf ini pergi menguburkan ayahnya, dan bersamanya pergi semua pegawai Firaun, yaitu para pejabat kepala istana kerajaan, para tua-tua rumahnya, dan semua tua-tua tanah Mesir, para bangsawan dan pejabat negara, dan semua keluarga Yusuf, saudara-saudaranya. Hanya anak-anak kecil dan ternak mereka tinggalkan di tanah Goshen. Mereka serombongan pergi. Penggambaran prosesi pemakaman dengan karakter yang paling rumit. Untuk ini dicatat di monumen. Penjelasan yang mendetail dan sangat menarik tentang prosesi pemakaman seorang bangsawan Mesir. Nah, dilihat dari catatan sejarah,
Biasanya pelayan pertama memimpin jalan, membawa meja yang syarat dengan buah, kue, bunga, vas balsam, anggur dan cairan lainnya, dengan 3 angsa muda dan seekor anak sapi untuk korban persembahan, kursi, meja kayu serbat, dan barang lainnya. Kemudian yang lain mengikuti dengan membawa belati, busur, kipas, dan kotak mumi atau peti, tempat almarhum dan leluhurnya disimpan sebelum dimakamkan. Lalu ada yang membawa meja persembahan, dipan, kotak, dan kereta kuda. Lalu muncul orang-orang membawa vas emas dan lebih banyak persembahan. Nah, di kereta jenazah berisi mayat almarhum ditarik oleh 4 lembu dan 7 orang, di bawah arahan seorang pengawas yang mengatur pawai pemakaman. Nah, di belakang kereta jenazah mengikuti kerabat laki-laki dan teman-teman almarhum yang memukuli dada mereka untuk menunjukkan kesedihan atau berjalan dalam diam. Nah, lalu mereka stop untuk meratap. Lalu di 13, setelah ratapan itu, putra-putra Israel maunya ke Kanaan. Di sana mereka berduka dengan ratapan luar biasa dan yang sangat menyakitkan. Orang Mesir itu sangat demonstratif dan berapi-api banget dalam mengekspresikan ratapan publik untuk orang mati. Mereka merobek pakaian mereka, memukul dada mereka, melemparkan debu dan lumpur ke kepala mereka, memanggil nama almarhum, dan melantunkan lagu pemakaman dengan musik rebana dengan piring-piring gemericing. Nah, Yusuf berkabung untuk ayahnya selama 7 hari. Ini adalah duka cita khusus sebelum penguburan. Dan 11, ketika penduduk negeri itu, orang Kanaan, melihat duka cita mereka, mereka berkata, ini adalah duka cita yang menyedihkan bagi orang Mesir. Karena itulah tempat mereka meratap itu disebut Abel Mizraim, yaitu padang rumput orang Mesir tempat meratap. Dari 12-13, putra Israel menguburkannya di tanah Kanaan di Goa Makpelah yang dibeli Abraham dari Efrod orang Het dengan ladang untuk memiliki tempat pemakaman. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Jadi hari ini kita belajar tentang Yusuf yang menghormati orang tuanya. Ia menguburkan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Kita belajar Allah yang juga berbelas kasihan pada Yakub dengan menunjukkan kasih setianya dan menepati janjinya. Akhirnya Yakub bisa dikuburkan bersama dengan Abraham dan Ishak leluhurnya. Nah, jadi yuk kita belajar untuk menghormati orang tua bagaimanapun orang tua kita. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, seperti biasa, apa yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini nih guys? Dan yang kedua, apa yang kamu pelajari dari sikap Yusuf dalam melayani ayahnya? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk menghormati orang tuaku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.